Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Robby Nutatesna selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Perkenalkan, saya Repi Sepnini Saputri dari RA5 Prodi Manajemen. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UAS aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Baik, kita langsung saja ke bahasan materi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada pengertian sengketa bisnis. Di pengertian sengketa bisnis itu ada definisi sengketa bisnis dan jenis-jenis sengketa bisnis. Nah, yang pertama itu ada definisi sengketa bisnis. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa komersial adalah masalah yang muncul selama proses transaksi yang menjadi inti dari ekonomi pasar. Ada juga menurut Winardi, konflik terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan sama terkait suatu objek dan dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Sedangkan menurut Ali Ahmad, perdebatan antara dua atau lebih pihak dari pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan atau hak yang dapat memiliki implikasi hukum. Nah, adapun jenis-jenis sengketa. Yang pertama itu ada sengketa perniagaan dan perbankan. Yang kedua ada sengketa keuangan dan investasi. Yang ketiga ada sengketa perindustrian dan HKI. Yang keempat ada sengketa konsumen dan kontrak. Yang kelima ada sengketa pekerjaan dan perburuhan. Yang keenam ada sengketa perusahaan dan hak. Dan yang terakhir yaitu ada sengketa properti dan konstruksi. Nah, ada juga penyebab terjadinya sengketa bisnis. Yang pertama itu ada one prestasi, atau salah satu pihak gagal menjalankan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan, seperti tidak mengantarkan barang sesuai jadwal. Yang kedua ada perbedaan penafsiran kontrak, seperti ketidakjelasan dalam penyusunan kontrak mengakibatkan perbedaan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga ada perbuatan melawan hak, seperti menipu, pembuatan dokumen palsu, pelanggaran hak cipta, atau penggunaan merek tak persetujuan. Yang keempat itu ada barang atau jasa tidak sesuai, barang rusak, jumlah tidak sesuai pesanan, atau kualitas tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada keterlambatan pembayaran, seperti menggunakan aliran keuangan dan dapat berkembang menjadi konflik hukum jika tidak ditangani segera. Nah, yang keenam itu ada persaingan tidak sehat, seperti monopoli, kartel, pencurian informasi dagang, atau penyebaran informasi tidak benar mengenai pesaing. Nah, yang ketujuh itu ada perubahan kebijakan ekonomi, seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perpajakan, atau regulasi baru pemerintah berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Nah, yang terakhir yaitu nomor 8, kurangnya itikat baik, seperti menutupi informasi krusial atau berperilaku untuk kepentingan sendiri tanpa transparansi dan kejujuran. Adapun kelebihan dan kekurangan negosiasi dan mediasi. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan negosiasi? Nah, jadi kelebihannya itu proses cepat dan fleksibel, biaya relatif rendah, kerahasiaan bisnis terjaga, hubungan baik antar pihak terjaga, keputusan diskusi kebutuhan pihak. Adapun kekurangannya itu bergantung pada niat baik para pihak, tidak ada pihak netral, tidak mengikat secara hukum jika tidak tertulis, dan sukar jika posisi para pihak tidak setara. Nah, ada juga mediasi. Kelebihan mediasi itu antara lain lebih cepat dari pengadilan, biaya tidak sedikit, mediator fasilitas komunikasi dan solusi, proses bersifat rahasia, selalu win-win bagi semua pihak. Kekurangannya itu adalah keberhasilan tergantung niat berdamai. Mediator tidak berwenang memutuskan perkara. Mediator tidak berwenang memutuskan perkara, dan jika gagal harus dilanjut cara lain. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan konsiliasi, arbitrase, dan litigasi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari tiga itu? Nah, yang pertama itu ada kelebihan konsiliasi.
Nah, kelebihannya itu konsiliator lebih aktif dari mediator, proses fleksibel dan tidak formal, biaya relatif terjangkau, dan solusi lebih objektif dengan bantuan ahli. Ada juga kekurangannya yaitu usulan konsiliator tidak mengikat, perlu persetujuan kedua pihak, dan kurang populer dibanding mediasi dan arbitrase. Nah, ada juga arbitrase. Kelebihannya yaitu putusan final dan mengikat, lebih cepat dari litigasi, bersifat rahasia, arbiter dipilih sesuai keahlian, dan cocok sengketa bisnis internasional. Ada juga kekurangannya yaitu biaya cukup tinggi, putusan sulit diajukan banding, hanya jika ada perjanjian arbitrase. Ada juga litigasi. Kelebihannya yaitu putusan berkekuatan hukum kuat, tersedia upaya banding dan kasasi, cocok jika pihak tidak kooperatif, dan menjamin kepastian hukum. Adapun kekurangannya yaitu proses relatif lama, biaya dapat tinggi, terbuka untuk umum, hubungan bisnis sering memburuk. Baik, yang selanjutnya itu ada penyelesaian non-litigasi atau negosiasi. Nah, penyelesaian langsung antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa campur tangan pihak lain merupakan metode paling sederhana dan umum digunakan. Nah, di negosiasi juga ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyampaikan kesepakatan adil dan bermanfaat bagi semua, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, menjaga kerahasiaan informasi bisnis, dan mempertahankan kerjasama antara pihak. Yang selanjutnya ada penyelesaian non-litigasi atau mediasi. Melibatkan mediator netral sebagai fasilitator komunikasi. Moderator tidak memutuskan perkara, melainkan memandu pihak menuju kesepakatan bersama. Nah, prosesnya itu ada 8 langkah. Yang pertama yaitu para pihak sepakat menggunakan mediasi. Yang kedua, memilih mediator yang netral dan kompeten. Yang ketiga, mediator jelaskan aturan dan prinsip kerahasiaan. Yang keempat, setiap pihak sampaikan isu utama dan kepentingannya. Yang kelima, mediator fasilitasi, diskusi, dan jaga suasana. Yang keenam, para pihak cari solusi yang paling tepat bersama. Yang ketujuh, jika sepakat, perjanjian damai tertulis ditandatangani. Yang terakhir yaitu yang 8, jika gagal, lanjut konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan. Nah, adapun penyelesaian non-litigasi atau konsiliasi melibatkan konsiliator netral yang aktif memberikan saran atau rekomendasi. Berbeda dengan mediator, konsiliator berperan lebih aktif menganalisis dan mengusulkan solusi objektif. Tujuan konsiliasi yaitu menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga, memberikan saran penyelesaian adil dan objektif, membantu pihak yang terjebak imbase dalam negosiasi, mengurangi waktu dan biaya di pengadilan, dan mempertahankan hubungan kerjasama bisnis. Nah, adapun penyelesaian non-litigasi atau arbitrase. Penyelesaian oleh arbiter pilihan para pihak berbeda dari mediasi atau konsiliasi. Arbitrase menghasilkan putusan final dan mengikat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan dilaksanakan melalui BANI atau BANI. Nah, proses arbitrase ada 8 tahap. Yang pertama itu para pihak memiliki klausul atau perjanjian arbitrase. Yang kedua, salah satu pihak mengajukan permohonan arbitrase. Yang ketiga, para pihak memilih arbiter atau lembaga arbitrase atau BANI. Yang keempat, pemohon sampaikan gugatan, pihak lain jawab. Yang kelima, keduanya serahkan bukti dan hadir pemeriksaan. Yang keenam, arbiter evaluasi fakta, bukti, dan argumen hukum. Yang ketujuh, arbiter keluarkan putusan arbitrase. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, putusan diimplementasikan dan berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya itu ada metode penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Rekomendasi terbaiknya yaitu mediasi sebagai langkah pertama dan arbitrase sebagai alternatif jika mediasi gagal. Pilihan utama yaitu mediasi. Mediasi dapat menjaga hubungan bisnis jangka panjang, waktu penyelesaian relatif singkat. Nah, ada juga arbitrase. Arbitrase adalah alternatif yang kuat untuk penyelesaiannya. Karena putusan final dan mengikat, karena
kepastian hukum tinggi, arbiter memiliki keahlian khusus sesuai bidang sengketa. Baik, kesimpulan dari semua materi itu, yang pertama yaitu sengketa tidak dapat dihindari dalam kegiatan usaha dan muncul dari prestasi, pelanggaran kontrak, perbedaan penafsiran, hingga persaingan tidak sehat. Yang kedua, tersedia dua jalur penyelesaian. Yang pertama itu litigasi atau pengadilan, dan yang kedua non litigasi atau seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, mediasi adalah metode paling efisien, seperti cepat, hemat biaya, bersifat rahasia, dan dapat menghasilkan solusi win-win sambil menjaga hubungan bisnis. Yang keempat, arbitrase memberikan kepastian hukum, seperti putusannya final dan mengikat, cocok untuk sengketa bernilai tinggi dan perdagangan internasional. Nah, yang kelima, strategi ideal mulai dari mediasi, arbitrase jika gagal, litigasi sebagai pilihan terakhir, dan pemilihan metode yang tepat menjamin penyelesaian yang adil, cepat, dan efektif. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.